Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu astamina tawi maqalah kang kaping 8 nganil a'amasi saking al-a'mas ismuhu tawi nama jenenge A'mas iku Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Jadi namanya Sulaiman bin Mahran bangsa Kufi radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man apa rok sumalihi pokoke bondone man ikut at-taqwa takwa kalat mongko apes apa al-sinu pira-pira lesan ngan wasfi saking nyifati robi hadinihi ing batine agamane man. Wa mangkana wa manan utawi sapane wong iku kana ana sapa man apa rok sumalihi pokoke bondone man iku ad-dunya dunya ya kalat mongko apes apa al-zinu pira-pira lesan ngan wasfi saking nyifati khusroni dinihi ing rugine agamane man. Jadi menurut Sulaiman Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu, barang siapa pokok hartanya itu berupa takwa, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan keuntungan dari agamanya. Jadi saya ulangi, mangkana ra'sumalihi taqwa kalat al-sinungan wasfi robiha dinihi. Jadi barang siapa yang pokok dari hartanya itu berupa takwa, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan keuntungan dari agamanya. Sebaliknya, wa mangkana ra'sul malihi dunya kalat sinu an wasfi khusroni dinihi. Jadi barang siapa pokok dari hartanya adalah berupa dunia, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan kerugian dari agamanya. Jadi menurut Sofyan itu yang pertama, kalau pokok harta itu berupa takwa, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan keuntungan dari agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang pokok hartanya berupa dunia, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan kerugian dari agamanya. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini dijelaskan. Wal makna utawi maknane, man utawi sapane wong iku tambah saka gocelan ngala takwa ing atase takwa bi imtithali kelawan nglakoni awamirillahi ta'ala pira-pira perintah Allah ta'ala wajtina bil ma'asi lan ngatui pira-pira maksiat bi anna asasa kelawan berpaling af'alihi saking penggawene man bi muwafiqatil asyari'i kelawan nyocoke syarak utawa syariat falahu mongko iku kaduwe man apa hasanatun kebagusan kasiratun kang akeh la tuhsa kang ora bisa den hitung. Jadi makna yang pertama itu barang siapa yang berpegang dengan takwa, nah, maksudnya ini dijelaskan yaitu melakukan perintah-perintah Allah biimtithalil awamirillahi ta'ala wajtina bil ma'asi dan menjauhi maksiat, perkara maksiat, dan yang terakhir itu bi'an asasa af'alihi bimuwafaqatis syari'i. Jadi perbuatannya itu telah sesuai dengan hukum syariat. Falahu maka bagi orang tersebut hasanatun kasiratun kebaikan yang banyak, la tuhsa yang tidak bisa dihitung. Jadi maksudnya takwa itu di sini disebutkan
melakukan perintah Allah, menjauhi perkara maksiat, dan segala perbuatannya dilandasi dari hukum telah sesuai dengan hukum syariat. Nah, ini penjelasan untuk yang kedua, yang roksu malih dunya tadi. Waman utawi sapane wong iku tamasaka gocelan ala umuri ing ngatasi pira-pira perkara mukhalifati kang nulayani li syar'i maring syarak, falahu mongko iku kaduwe man apa syai'at pira-pira perkara kasiratun kang akeh ngajazat kang apes apa alsinu pira-pira lisan andikri saking nutur dalika ing mengkono Allah bil adati kelawan hitungan. Jadi sebaliknya yang kedua itu barang siapa yang berpegang atas segala perkara tapi tidak didasarkan pada perkara syariat, maka baginya adalah keburukan, di mana tidak bisa digambarkan, di mana lisan tidak bisa menggambarkan keburukan tersebut saking banyaknya. Nah, di sini mungkin kita bisa ingat ada sesuatu qaul yang mengatakan ketika kita melihat urusan dunia, maka lihatlah yang ada di bawahmu. Maksudnya itu orang yang lebih di bawah kita untuk perkara dunia. Kalau kita misalnya mempunyai harta 5 juta, jangan lihat yang lebih atasnya, yang memiliki 10 juta, 5 miliar atau dan yang lain-lain. Tapi lihatlah yang di bawahmu. Mungkin saja terbersit di pikiran kita untuk memberikan sedekah ataupun berinfak dan lain-lain kepada orang tersebut, sehingga yang keluar itu ke arah kebaikan. Nah, sedangkan untuk perkara akhirat, lihatlah yang ada di atasmu. Maksudnya ketika kita bisa beribadah hanya wajib saja dan orang lain bisa menjalankan sunnah-sunnah, baik itu sholat rawatib, ba'diyah dan qobliyah sholat wajib, ataupun puasa sunnah, Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud dan lain-lain, maka itu patut kita untuk sebagai contoh, patut kita melihatnya dengan penuh iri. Tidak apa-apa, iri dalam hal kebaikan itu tidak apa-apa, tapi kalau dengki dalam hal keburukan itu tidak boleh. Jadi kalau melihat dunia itu kita lihat yang ada di bawah kita, agar kita tidak begitu cinta terhadap dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita patut untuk melihat yang ada di atas kita, baik ibadahnya, ilmunya, amalnya, dan lain-lain. Karena biasanya orang yang cinta dunia itu akhiratnya akan sedikit tertinggal ataupun bahkan tertinggal karena sibuk mengurusi dunia. Padahal dunia itu kan hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Tapi banyak yang tidak sadar akan hal tersebut. Ini saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri, bukan hanya kepada khalayak, tapi kepada diri saya sendiri. Jadi saya ulangi, Nganil A'masi atau Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, bahwa di sini disebutkan dua modal yang berbeda atau dua pokok dasar yang berbeda hasilnya. Jadi yang pertama, wa mangkana ra'sa malihid dunya kalat al-sinungan wasfi sisroni dinihi. Jadi barang siapa yang pokok hartanya itu berupa takwa, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan keuntungan agamanya. Sebaliknya, wa man kana ra'sumal hidunya kalat al-sinungan wasfi kusroni dinihi. Jadi kalau orang tersebut pokok dari hartanya itu berupa dunia, maka tidak ada lisan yang dapat menggambarkan kerugian dari agamanya. Jadi memang urusan dunia itu kadang melalaikan kita, melalaikan
dalam menjalankan syariat-syariat ataupun yang perkara-perkara yang membawa kebaikan di akhirat nanti. Kadang orang itu terlalu sibuk bekerja sehingga lupa sholat. Kadang orang yang bertani tidak mengenal waktu, akhirnya sholatnya terlewat. Sopir juga seperti itu, dan masih banyak yang lain. Pejabat juga seperti itu, rapat, akhirnya sholatnya terlewat. Sebenarnya perkara dunia ini juga bisa bernilai akhirat asalkan dengan niat yang benar. Intaha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.